Kembali bersama kami dalam program spesial Prabowonomics dan saat ini masih bersama kami Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Pak Treng tadi berkaitan dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Bisa dielaborasi lagi lebih jauh begitu ya. Karena ini juga menjadi sorotan dan tampaknya juga menjadi program unggulan dari Pak Presiden begitu ya. Seperti apa Pak Treng? Ya, jadi memang kan desa nelayan itu kan kira-kira ada 12.000 desa ya yang mereka di pesisir, tapi kemudian aktivitasnya itu 80% adalah ke laut. Aktivitas ekonominya itu di laut. Nah, ini sudah begitu lama sejak Indonesia merdeka, kira-kira 80 tahun tidak tersentuh dengan baik. Kalau toh ada bantuan tuh sifatnya sporadis gitu. Jadi kalau pemerintah turun, misalnya dulu ada kampung nelayan maju atau kalaju atau apa dan seterusnya, itu lebih kayak bantuan alat tangkap misalnya gitu, bantuan kapal gitu ya. Tapi itu sifatnya tuh tidak sistematis gitu, tidak jadi sebuah satu ekosistem yang jangka panjang. Nah, kami mencoba untuk melihat, tapi tentu ini hasil studi dari beberapa negara seperti kayak di Jepang, di Eropa, di Kanada, di mana-mana kita belajar lah seperti apa mereka. Mereka itu adalah satu kelompok produktif sebetulnya yang kalau kita akselerasi dengan sarana prasarana yang memadai gitu, dan itu memang domainnya pemerintah untuk membantu. Kalau itu dilakukan, maka itu akan terjadi kenaikan produktivitas mereka signifikan. Nah, kalau kenaikan produktivitas mereka signifikan, itu dampaknya pasti akan kenaikan pertumbuhan gitu. Jadi multipliernya juga banyak. Nah, atas dasar itu maka kemudian kami melakukan studi. Jadi kami lihat ternyata memang satu, mereka tidak memiliki sarana prasarana yang layak dan memadai untuk misalnya menambatkan perahunya mereka yang digunakan untuk mencari ikan. Lalu yang kedua, ketika perahunya dilakukan buat beroperasi setelah sekian lama gitu, kalau terjadi kerusakan dan sebagainya juga tidak ada sarana prasarana untuk memperbaikinya gitu. Nah, terus yang berikutnya lagi kesulitan juga soal sarana prasarana untuk penyimpanan ikan selama masa penangkapan. Jadi misalnya mereka nangkap dan seterusnya, esnya sulit untuk mendapatkan es yang memadai yang sesuai dengan karakteristik daripada sarana produksi itu. Lalu juga setelah mereka mendarat tidak ada tempat penampungan untuk penyimpanannya dan seterusnya. Akibatnya adalah hasil produksinya jadi kualitasnya menurun. Akibat dari kualitasnya menurun, sebanyak apapun yang mereka tangkap, yaitu akhirnya harganya menjadi jatuh dan tidak masuk dalam standar yang diinginkan oleh pelanggan atau pembelinya itu. Inilah yang kita koreksi. Dan semua hampir rata-rata ya, saya bisa katakan 99% lah katakan misalnya begitu, itu hampir rata-rata sarana prasarana itu, daya dukungnya itu sporadis gitu. Ini kita benerin, kita bikin model dulu di satu titik di Biak. Jadi tambatan perahunya atau dermaga kecil kita siapkan, lalu kemudian bengkel kapal itu kita siapkan, berikut dengan peralatannya. Lalu kemudian itu untuk menjaga apabila kapalnya rusak itu bisa diperbaiki. Lalu ada kemudian ruang docking kapal, bengkel docking. Jadi kalau kapalnya secara overhaul, secara menyeluruh harus diperbaiki ya, itu ada tempatnya juga. Lalu kemudian kita siapkan juga pabrik es. Ini menjadi penting banget pabrik es itu. Dan pabrik esnya pun juga spesifik. Jadi nggak bisa pabrik es yang selama ini berlaku seperti kayak balok-balok gitu. Kalau es ditampung di balok-balok itu kualitasnya tetap kurang bagus. Nah, ini kita ganti dengan slurry ice. Jadi es yang bersumber dari air laut, yang karena ikan laut kalau dimasukin dalam air dinginnya slurry ice itu dia kualitasnya tetap terjaga seperti dia waktu masih hidup itu, masih fresh gitu. Nah, ini kita bangun seperti itu. Lalu kemudian kita siapkan juga cold storage di wilayah itu, sehingga pada waktu dia mendarat lalu kemudian dibeli oleh pembeli ataupun disimpan, itu bisa ditempatkan dulu di cold storage. Dan yang paling penting lagi juga ada
apa namanya toko logistik. Kan kalau mereka apakah mereka one day fishing, apakah 2 day fishing atau 1 week fishing misalnya. Begitu dia berangkat melaut kan dia butuh kebutuhan untuk konsumsinya mereka selama berproduksi di laut gitu. Nah, ini ada toko yang disediakan untuk itu. Lalu kemudian ada SPBN. Jadi sentra bahan bakar untuk nelayan itu disediakan. Ini adalah satu ekosistem komplit untuk sebagai sarana prasarana mereka untuk bisa menjadi lebih produktif karena semuanya tersedia dari situ. Nah, begitu ini dilakukan maka produktivitas mereka meningkat. Karena mereka akan dapat ikan dengan kualitas yang bagus, dia akan dapat bahan bakar untuk melautnya juga di situ juga, cari logistik untuk ke lautnya juga ada juga di situ gitu ya, dan seterusnya gitu sehingga hasilnya bagus. Jadi dari model yang kita bangun itu signifikan sekali peningkatannya sampai 100% kalau menurut saya. Sebetulnya lebih dari 100%, tapi saya bikin rata-rata dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun dulu kita uji coba, setelah 1 tahun kita perhatikan, kita teliti, kita telusuri, kita data, kita catat, itu dampaknya kira-kira 100% peningkatannya. Inilah yang kami propose kepada Bapak Presiden, lalu beliau setuju untuk kemudian ini dibangun sebanyak-banyaknya. Targetnya berapa? Targetnya sampai akhir tahun 2029 itu 4.000 titik yang harus dibangun. Dan kalau ini terjadi, menurut saya ya kita nggak akan ada lagi tuh isu sustainability dan lain sebagainya, isu misalnya penangkapan yang tidak ramah lingkungan, itu tidak ada lagi karena seluruhnya sudah tertata dengan baik. Dari sisi pendanaannya sendiri seperti apa begitu Pak? Apakah ini juga nanti mungkin akan bisa dibantu juga begitu oleh pihak swasta? Karena kan kita berbicara tadi ini sebuah model yang cukup banyak partisipasi bisa dari mana saja. Menarik gitu. Waktu saya bikin satu dan itu hasilnya bagus, ada swasta besar yang dia melihat, oh ini potensi yang memang kalau swasta kan lihatnya kan adalah kan dari sisi apa namanya penciuman bisnis gitu ya. Mereka lihat dan kemudian mereka interesting untuk bangun. Ada juga pihak swasta yang mulai membangun kampung nelayan. Mereka meyakini bahwa yang dia bangun ini pasti akan ada return gitu. Jadi dia bayar balik melalui investasinya itu dia bayar balik melalui keuntungan daripada hasil produksi perikanannya itu. Nah, yang dibangun oleh pemerintah sementara ini menggunakan APBN, tapi kemudian ke depannya lagi itu kombinasi dari investasi dari investasi dan antara. Jadi caranya kita bangun, lalu kemudian mana yang dia menjadi bagian dari public service obligasi itu pemerintah, mana yang bisa kan pada dasarnya kalau kapalnya rusak kan mereka juga kan harus benerin kan bayar juga. Nah, itu bayar ke bengkelnya itu. Lalu kemudian kalau dia melaut dia kan harus punya es juga. Dia kan beli juga. Ya dia beli ke pabrik yang ada di situ. Kalau dia mau nyimpen kan dia mesti sewa untuk penyimpanan. Dia sama juga, dia bayar juga gitu. Nah, semua ini ada tarifnya begitu dan semua ini dikelola, ekosistemnya dikelola, bisnis prosesnya, mata rantainya juga dikelola oleh koperasi. Namanya kebetulan Bapak Presiden membangun 80.000 koperasi desa merah putih. Nah itu salah satunya juga yang ada di desa. Baik, baru mau ditanyakan tadi berkaitan dengan koperasi merah putih ya Pak. Karena kalau kita lihat memang tampaknya program dari Pak Presiden ini grand map-nya sudah terlihat begitu ya Pak. Jadi sekali lagi tujuan utamanya adalah swasembada pangan. Kemudian kita bisa melihat ada koperasi merah putih. Ini juga kaitannya lingkupnya juga banyak dan kementerian-kementerian termasuk tadi dengan KKP begitu ya. Nah seperti apa mungkin lebih detailnya lagi Pak untuk positioning ya tentunya dari KKP untuk program utama dari Pak Presiden swasembada energi, karena kita ketahui tadi selain ada kerjasama juga tentu yang bisa dilakukan dengan Koperasi Merah Putih ya tentunya, kemudian juga dengan para pelaku industri secara keseluruhan, kemudian juga ada program makan bergizi gratis Pak, ini juga support dari KKP juga kan tentunya sangat besar begitu ya. Seperti apa mungkin partisipasi ya atau positioningnya dari KKP sendiri? Iya, kalau kita pelajari dari cara berpikir atau visinya Bapak Presiden, program prioritas Bapak Presiden tentang swasembada pangan, semuanya itu terintegrasi.
terintegrasi, runtun dan nyambung semua. Jadi contoh misalnya makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis 80 juta yang mau ditarget, sekarang sudah mencapai 39 kalau nggak salah, 38 atau 39 juta orang yang sudah bisa diberikan makanan. Nah, tentu di situ kebutuhan proteinnya kan tinggi sekali. Jadi mulai dari protein hewani maupun protein perikanan. Nah, khususnya perikanan. Nah, itu kita juga ditugaskan untuk membangun pengembangan budidaya tadi. Jadi kampung nelayan tadi sudah. Satu sisi mereka itu produktif, akibatnya di situ menimbulkan pertumbuhan dan akibatnya adalah si nelayan lebih sejahtera kan tentu kan. Tapi hasil produknya kan bisa larinya juga ke MBG. Terus kemudian yang kedua yang di darat. Jadi beliau menugaskan kami juga membangun budidaya di 500 kabupaten kota. 500 kabupaten kota setiap tematik tentu ya. Jadi kalau wilayahnya itu lebih suka masyarakatnya ikan lele, misalnya ikan nila atau ikan lele, kita bangunnya di situ. Kalau mereka misalnya ikan gurame yang ikan darat ya, misalnya gitu, kita bikin budidaya di situ. Nah, 500 titik yang kita bangun di setiap kabupaten ini, setiap kabupaten kota ini, nanti hasilnya ditujukan adalah untuk mensupport kebutuhan protein MBG tersebut, gitu. Dan ini bangun di seluruh Indonesia. Jadi itu ya, nelayan beres satu sisi, kemudian budidaya darat untuk memenuhi juga kebutuhan MBG dari sisi ketersediaan protein dari perikanan itu. Oke, baik. Nah, ini kan artinya demand atau permintaan untuk produk perikanan, kelautan di dalam negeri ini juga kan akan lebih meningkat begitu ya Pak ya. Ya, Nanti seperti apa target-targetnya? Begitu di satu sisi juga mungkin ada target-target ekspor yang juga tetap ingin dicapai Pak Pren. Seperti apa nanti positioning ataupun juga pembagiannya begitu dari kementerian? Nah, ini menarik juga. Jadi beliau selain mikir untuk kepentingan dalam negeri, konsumsi dalam negeri, rentetan berikutnya adalah kekuatan. Jadi kekuatan ketersediaan. Nah, kekuatan ketersediaan ada dua yang dicapai. Nomor satu, memodernisasi kapal perikanan tangkap. Jadi kapal perikanan tangkap kita ini banyak tapi kan masih tradisional. Itu beliau menugaskan kepada kami untuk memodernisasi kapal perikanan tangkap itu kira-kira sekitar 1.582 unit. Ya, dan ini nanti menjadi sebuah kekuatan yang besar karena di situ akan membutuhkan tenaga kerja kira-kira sekitar 64.000 orang untuk mengarmadai kapal itu sendiri. Terus produksinya sendiri juga sangat besar, bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta ton ikan. Dan ini artinya kepentingannya pasti kelasnya sudah kelas ekspor lah gitu. Yang kedua, pengembangan budidaya yang sangat kuat, membangun 20.000 hektar budidaya di jalur Pantura, revitalisasi dengan budidaya komoditi tilapia. Ini kepentingan ekspor juga, komoditi ekspor. Kemudian yang kedua adalah budidaya udang, ya juga sama ekspor. Karena udang kita ekspornya itu satu tahun kira-kira 1,7 sampai 2 miliar dolar. Jadi sangat besar di situ. Nah, jadi beliau mikirnya selain untuk kepentingan dalam bentuk MBG yang dibangun di setiap sentra, di spot-spot kabupaten kota, lalu kemudian kampung nelayan ditingkatkan kehidupannya melalui kegiatan yang produktif gitu. Tapi sisi lain juga kemudian dibangun modernisasi kapal tangkap yang modern untuk menangkap hasil-hasil laut kita yang sangat melimpah ya begitu ya untuk kepentingan ekspor. Dan ini dengan kapital yang lebih besar begitu ya Pak ya? Ya semua dibiayai dari investasi melalui Danantara. Oke, baik. Terakhir Pak, ketika kita berbicara berkaitan tadi ya grand map-nya begitu ya untuk program dari Pak Astacita begitu dari Pak Presiden, kemudian diimplementasikan begitu dalam rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian juga kita melihat ada beberapa aspek tadi seperti yang disampaikan begitu bahwa blue economy ini begitu besar aspeknya. Nah, artinya kan dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, sinkronisasi dari antar kementerian, kemudian juga dengan private sector, kemudian juga dengan masyarakat lokal utamanya Pak. Pasti. Nah, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan
oleh KKP untuk bisa mengintegrasikan kerjasama atau kolaborasi ini ke depannya? Ya, kita intens ya bicara dengan Kementerian Kehutanan terkait dengan pesisir untuk hutan-hutan perhutanan, itu perhutanan masyarakat juga yang mangrove dan gitu ya, atau wilayah-wilayah yang harus kita jadikan zona budidaya. Lalu dengan Menteri LH itu kita intens, Menteri ATR BPN intens. Jadi 3 kementerian ini yang betul-betul kita paling intens selalu diskusi dan bicara di situ, selain dan antara tentu. Dan semua ini dikoordinasi oleh Pak Menko Pangan supaya kita bisa inline dan sinkron begitu. Gitu kira-kira. Oke, baik. Terakhir, Pak Trang, mungkin target-target yang ingin dicapai oleh KKP di penghujung tahun 2025 ini, atau mungkin target di tahun depan begitu ya, dalam rangka untuk mencapai visi dari Pak Presiden? Saya harus menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya oleh beliau, tugas beliau, yaitu adalah penyelesaian budidaya tilapia 20.000 hektar, penyelesaian tambak udang 2.000 hektar, terus kemudian penyelesaian modernisasi kapal 1.582 unit yang harus beres, lalu kemudian penyelesaian kampung nelayan merah putih, ya, 4.000 kurang lebih sampai di akhir 2029. Kemudian penyelesaian pembangunan budidaya di setiap kabupaten, di 500 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan kalau ini bisa terjadi, bisa berjalan dan terjadi, maka pertumbuhan 8% itu menurut saya sangat kecil gitu ya. Itu pasti bisa dipenuhi. Baik. Karena potensinya sangat besar. Baik. Meski tugasnya banyak, tapi tetap optimis ya Pak ya? Harus. Baik, terima kasih. Cuman waktunya aja, kita harus 24 jam. Baik, terima kasih Pak Trenggono Ya, diskusi bersama dengan CNBC Indonesia dalam program spesial Prabowonomics. Selamat melanjutkan tugas. Pak Trong, masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Terima kasih sekali lagi, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam program spesial Prabowonomics bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. CNBC Indonesia Beyond Business.